Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Fikir Pratama dengan NPM 193210250 dari kelas Teknik Reservoir kelas D angkat semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 2, di mana poin-poin dari tugas pertemuan 2 yaitu menjelaskan definisi cadangan, yang kedua metode penentuan cadangan, yang ketiga recovery factor, yang keempat perhitungan volumetrik. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama terlebih dahulu. Definisi cadangan. Cadangan dapat didefinisikan sebagai perkiraan minyak mentah, gas alam, gas kondensat yang dianggap bernilai komersil untuk diambil dari akumulasi di dalam reservoir menggunakan teknologi yang ada pada suatu saat dalam keadaan ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat yang sama. Definisi cadangan yang kedua bisa kita anggap bahwasanya volume awal HC hidrokarbon ditempatkan atau initial volume in place dan volume hidrokarbon yang dapat diperoleh dari recoverable volume. Nah, recoverable volume ini ya yang kita sebut dengan reserve atau cadangan. Besarnya cadangan yang dapat diperkirakan berdasarkan interpretasi geologi atau data keteknikan yang tersedia pada suatu waktu. Geologi atau data keteknikan yang tersedia pada suatu waktu, pada dasarnya besar cadangan dapat berubah selama masa produksi sejalan dengan bertambahnya informasi dan data reservoir. Cadangan tidak termasuk minyak dan gas yang sudah berada dalam tangki, namun penimbun baik di permukaan maupun bawah permukaan. Definisi cadangan saat ini paling banyak digunakan oleh industri perminyakan oleh definisi yang telah dibuat oleh SPE atau Society of Petroleum Engineers dan WPC. Dua organisasi ini telah membagi 3 bagian utama dari reserve ini atau cadangan ini, yaitu probable reserve yang terbukti, itunya probable reserve yang mungkin, possible reserve atau harapan. Probable reserve itu yaitu didefinisikan sebagai jumlah HC yang berdasarkan data geologi dan data keteknikan dapat diperkirakan dengan tingkat kepastian yang pantas atau reasonable dan dapat diambil menggunakan teknologi yang ada pada suatu saat dalam keadaan ekonomi dan dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat yang sama. Tingkat kepercayaan probable reserve minimum 90%. Yang kedua yaitu probable reserve. Probable reserve ini didefinisikan sebagai cadangan mungkin. Ya, cadangan mungkin probable adalah jumlah hidrokarbon yang berdasarkan data geologi dan data keteknikan mempunyai kemungkinan terambil lebih besar dari kemungkinan tidak terambil secara komersial. Nah, tingkat kemungkinan minimumnya itu yaitu 50%. Yang poin ketiga yaitu possible reserve. Possible reserve ini didefinisikan sebagai cadangan harapan. Nah, jadi kalau misalnya probable itu adalah terbukti, probable itu adalah mungkin, dan possible itu adalah harapan. Nah, didefinisikan sebagai cadangan harapan. Jumlah hidrokarbon yang berdasarkan data geologi dan data keteknikan mempunyai kemungkinan terambil lebih rendah dari tingkat kemungkinan terambil secara komersial dari probable reserve. Tingkat kemungkinannya yaitu yang paling rendah yaitu 10%. Poin kedua kita masuk yaitu metode penentuan cadangan. Cadangan dapat ditentukan dengan berbagai metode dan tergantung dari ketersediaan data serta informasi reservoir tersebut. Menurut SPE atau Society Petroleum Engineers, organisasi yang menaungi tentang perminyakan, metode yang dapat digunakan diantaranya itu ada 4. Metode yang pertama yaitu analogi, yang kedua adalah metode volumetrik, yang ketiga metode volumetric probabilistik, dan yang keempat performance analisis metode. Nah, ya, untuk metode volumetrik nanti kita ada pembahasan yang lebih khusus lagi di akhir-akhir nanti ya, di poin yang keempat dalam pembahasan utama di video ini. Metode pertama yaitu metode analogi. Metode analogi ini adalah metode yang ini hanya digunakan jika tidak ada data sama sekali atau datanya sangat minim, yaitu data yang diperoleh dari data geologi dan geofisik atau data seismik dan kontur gitu kan, dan sebelum pemboran dilakukan. Nah, sedangkan metode volumetrik digunakan
karena jika ada geologi, data log, dan data core. Setelah pemboran dilakukan, maka perhitungan cadangan menggunakan metode volumetrik dapat ditentukan. Gitu. Maka metode volumetrik ini setelah dilakukan metode perhitungan itu, maka perhitungan cadangan, maka metode volumetrik lain ditentukan setelahnya. Yang ketiga yaitu metode volumetrik probabilistik, yaitu jika tidak ada geologi atau data log dan data core. Metode volumetrik probabilistik ini yang paling banyak digunakan dalam simulasi Monte Carlo gitu. Yang keempat adalah itu performance analysis method, di mana jika ada data geologi, data log, dan data core, ini tiga komponen yang sangat penting di dalam penentuan cadangan minyak ya, yaitu jika tidak ada dan data produksi juga. Itu metode yang dapat digunakan dalam melakukan performance analysis ini diantaranya material balance, decline curve, dan simulator reservoir. Tuh. Nah, poin ketiga dari pembahasan kita kali ini yaitu recovery factor. Recovery factor atau faktor perolehan adalah perbandingan antara estimated ultimate recovery atau EUR dengan original oil in place atau OIP. Ini atau disebut isi awal minyak di tempat, minyaknya, isi awal minyak di tempat ya. Nah, atau bahasa lainnya perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat atau in place dengan menggunakan teknologi primary, secondary maupun tertiary recovery, yang dimana ketiga teknologi tersebut merupakan bagian proses produksi. Metode yang dipakai untuk menghitung recovery factor dan cadangan hidrokarbon ini yaitu dihitung menggunakan metode simulasi reservoir, material balance, decline curve, dan metode analitik. Seperti metode analisis metode performance analysis method hampir sama ya. Dia metode performance analysis itu ada material balance, decline curve, dan simulasi reservoir. Oke. Bagian-bagian dari metode recovery factor itu yaitu tadi simulasi reservoir, yang dimana analisa simulasi reservoir ini merupakan metode yang dianjurkan dan dapat digunakan pada semua tahap pengembangan lapangan. Ini sangat dianjurkan yaitu karena untuk menganalisa ini model geologi yang digunakan harus telah teruji keakuratannya berdasarkan data seismik dan analisa sumur gitu kan, atau sumur-sumur yang digunakan untuk menguji model geologi harus telah mewakili sebaran litologi batuan secara lateral maupun vertikal. Memiliki dan mengintegrasikan data analisa fluida dan analisa batuan yang memiliki sebaran. Itulah kinerja dari simulasi reservoir ini, cara kerja simulasi reservoir. Yang kedua yaitu metode yang dipakai untuk menghitung recovery factor yaitu metode material balance. Metode material balance ini digunakan untuk memperkirakan besarnya cadangan reservoir pada suatu lapangan minyak atau gas yang telah dikembangkan dengan data produksi yang diperoleh. Metode ini diperkenalkan oleh Schilthuis pada tahun 1936 yang berdasarkan hukum kekekalan massa, di mana jumlah massa dalam sistem adalah tetap atau terjadi keseimbangan volume antara produksi kumulatif terhadap pengembangan fluida reservoir. Persamaan ini mengasumsikan bahwa seluruh reservoir itu adalah sebuah tangki yang homogen dengan sifat fisik batuan dan fluida yang seragam. Hal ini dikarenakan tidak memperhitungkan perubahan terhadap arah manapun dalam sistem. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu metode yang ketiga dari untuk menentukan recovery factor yaitu decline curve, yaitu untuk penganalisisan ini reservoir harus telah memiliki data produksi dan tekanan yang memadai. Lapangan telah memasuki tahapan ini ya, maksudnya tahapan kondisi produksi yang telah mature atau telah melampaui titik tertinggi kemampuan produksi. Nah, yang keempat adalah metode analitik. Metode analitik dapat digunakan apabila data sangat terbatas gitu.
Nah, poin yang keempat tadi kita fokuskan bahwasanya kita menjelaskan metode volumetrik. Metode volumetrik ini termasuk dari bagian-bagian dari penentuan cadangan itu. Jadi kita akan menjelaskan metode volumetrik karena metode volumetrik ini sangat bermanfaat untuk kita nanti yang di lulusan teknik perminyakan, akan dipakai terus ilmunya gitu. Nah, jadi metode volumetrik ini digunakan jika ada geologi, data log dan data core setelah pemboran dilakukan, maka perhitungan cadangan menggunakan metode volumetrik. Nah, gitulah. Jadi yaitu setelah pemboran dilakukan, maka kita bisa melakukan perhitungan metode volumetrik gitu. Yang telah saya jelaskan tadi yang sebelumnya gitu kan, garis besarnya. Metode volumetrik pula jadi merupakan metode perhitungan cadangan paling sederhana. Dalam hal ini, reservoir dipandang sebagai sebuah wadah gitu kan. Reservoir itu kan apa namanya? Berubah bisa jadi lumpur, bisa jadi apa namanya? Fluida gitu kan. Jadi dia bisa mengikuti wadah yang telah ada gitu. Seperti dengan geometri atau bentuk sederhana tertentu, misalnya kotak atau segitiga, tergantung tempat yang dia tepati gitu. Pembahasan poin keempat atau poin terakhir di video ini yaitu perhitungan metode volumetrik. Jadi yang tadi kita sebelumnya menjelaskan metode definisi dari metode volumetrik dan gimana cara penghitungnya gitu. Ini rumus-rumus atau formula untuk menghitung metode volumetrik gitu. Yang metode volumetrik itu untuk mencari nilainya yaitu dengan dua metode, yaitu pertama untuk minyak dan yang kedua untuk gas. Untuk minyak itu disebut dengan OOIP dan untuk gas itu disebut OGIF. Untuk OOIP ini formulanya berbunyi gini, 7758 dikali A, yang dimana A itu adalah luas reservoir dengan satuannya ekri, dikali H yaitu ketebalan reservoir dengan satuannya adalah feet atau kaki, dikali porositas dengan satuannya persen, dikali 1 dikurang SPI. SPI ini merupakan saturasi air inisial yang awal dengan satuannya persen, dikali BOI. BOI ini merupakan water volume per masi minyak dengan satuannya ras BBL per STB. Nah, jadi OIP ini dengan satuannya adalah STB. Kalau kita hitung nanti STB-nya yang terakhiran dapat dia ini apa namanya, tereliminasi yang lain-lainnya dan dapat satuannya STB gitu. Untuk gas OGIF ini satuannya SCP, SCF ya, karena BGI-nya ini adalah Cube per SCF. Dimana bunyi dari perhitungan metode volumetrik ini atau OGIF ini berbunyi yaitu 43560 dikali luas reservoir dengan satuannya ekri, dikali ketebalan reservoir dengan satuannya feet, dikali porositas, dikali 1 dikurang SWI atau saturasi air inisial, dibagi BGI. Nah, BGI inilah merupakan faktor volume formulasi gas dengan satuannya CU feet per SCF. Nanti dapatlah satuan dari OGIF-nya yaitu SCF. Baiklah, itu saja poin-poin keempat poin yang telah ditentukan untuk menjelaskan video di tugas kali ini. Apabila jika ada kesalahan dari penyampaian saya, datang dari saya, jika ada kebaikan atau kesempurnaan datang dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.